implementasi daripada sistem berkas. Ini materi terakhir di mata kuliah sistem operasi. Minggu depan ya kita review saja, tinggal dari awal sampai dengan akhir sebelum ujian nanti minggu depan. Seperti yang sudah kita sepakatin, jawaban ujian dan jawaban ujian tengah semester nanti dikumpulkan bareng ya. Ya bukan pengalaman ya. Selama kita kuliah daring, saya ngajar dalam pola daring seperti ini. Ya ujian akhir juga sama seperti ujian tengah semester, ada tugas yang tugas take home test lah, dikerjakan di rumah, nanti baru dikumpulkan beberapa hari kemudian. Lah soalnya seperti apa, kemudian kapan batas pengumpulannya belum saya susun, karena menunggu pengumuman dari sekretariat kapan batas akhir pengumpulan nilai ke program studi buat batas akhir di entry. Jadi nanti di minggu depannya lagi lah gitu ya. Oke, hari ini kita diskusi terakhir terkait dengan sistem file implementation. Jadi ya komputer itu kan mesin yang memang bisanya hanya satu hal, yaitu mengolah data. Konsepnya kan begitu ya, pengolahan data elektronik. Zaman dulu nggak ada komputer, orang buat informasi, konsepnya itu data diproses jadi informasi. Lo zaman dulu orang kalau buat informasi nggak pakai komputer, buat secara manual. Contoh yang paling gampang sekali ya itu teman-teman yang belajar, yang bekerja di bidang akuntansi. Di akhir tahun, di akhir satu periode tertentu, ya harus buat laporan keuangan. Sampai sekarang, tinggal ada opsi saja pilihan di institusinya. Pencatatan transaksi melalui cara manual, artinya memanfaatkan tenaga manusia, ataukah mau menggunakan sistem komputer. Ya beberapa yang belum punya kemampuan untuk bikin sistem komputer ya secara manual gitu ya. Prinsip dasar daripada komputer yaitu mengolah data dalam rangka menghasilkan informasi. Nah, satu. Yang kedua, konsep dari data di dalam dunia komputer ada dua jenis. Ada data yang sifatnya, saya nggak tahu kalau di Indonesia kan itu seperti apa. Ada data yang namanya data transient dan ada data yang namanya data persisten. Data transient itu data yang dalam pengolahannya itu posisinya atau ditempatkannya di memori. Ya seperti mana sudah kita diskusikan, komputer itu bisa bekerja dengan catatan, data dan program, data dan instruksi, itu harus ada dalam memori, main memory dalam hari ini. Ya kalau teknologi yang menggunakan virtual memory, ada di virtual memory lah gitu ya. Dikatakan transient, ini definisi yang merujuk bahwa data tersebut itu sifatnya tidak permanen. Ya, tidak permanen artinya bahwa ketika proses berjalan ya ada datanya. Begitu komputer di shutdown, dimatikan, ya hilang datanya. Besok-besok kembali dinyalakan lagi, sudah tidak ada data yang kemarin disimpan di dalam main memory. Itu istilahnya dalam sistem informasi juga suka menyebutkan itu data-data yang sifatnya transient. Kemudian yang kedua adalah data yang sifatnya permanen. Kalau istilahnya di dalam komputer informatika ya data yang sifatnya persisten data. Ya database lah, tadi kita bicara data transaksi tadi akuntansi misalnya. Setelah ya nggak tahu lah misalnya per 4 bulanan atau 3 bulan atau setahunan lah, pada akhir periode ada pelaporan yang harus dilaporkan. Basisnya adalah data-data yang pernah terjadi sekian lama gitu ya. Dan itu data tersimpan dari mulai transaksi sampai dengan nggak tahu kapan, umur daripada informasinya kapan. Anda mahasiswa kuliah dari mulai masuk sampai dengan nanti, kalau sudah lulus minimal sampai dengan lulus gitu ya. Walaupun dalam prakteknya di Budi Luhur itu tidak hanya sampai lulus, bahkan akan ada terus di historisnya. Waktu saat sudah sekian tahun jadi sarjana, jadi magister komputer, butuh apa transkrip nilai misalnya. Ya bisa saja kembali ke kampus untuk minta dicetakkan transkrip nilainya. Ini data-data yang sifatnya persisten data. Nah, semua data-data yang punya karakteristik persisten data, posisinya disimpan di dalam storage, di dalam media penyimpanan data. Bentuknya apa ya? Bentuknya berkas. Ada berkas yang disimpan di dalam media penyimpanan data yang nanti suatu saat
atau kapan-kapan data ini akan diakses, diambil untuk diproses. Nah ini kalau ilmunya sih, ilmu detail mengenai ini itu sistem berkas atau file management file gitu ya. Nah dalam konteks operating system ya namanya ini merupakan sesuatu yang diproses, tentunya ada ya, kalau kita kembali ke definisi sistem operasi yang lalu-lalu, dia operating system mengelola sumber daya. Nah, salah satu sumber dayanya adalah kemarin sudah kita diskusikan storage. Ini juga sebuah sumber daya. Untuk apa ya tadi itu? Untuk menyimpan data atau berkas-berkas di dalam media penyimpanan data. Nah, hari ini kita akan diskusikan terkait dengan bagaimana sih operating system itu mengelola, mengorganisasikan berkas atau file. Oke, saya mesti mau tanyakan dulu enggak? Oke, nah perlu kita pahami dulu seperti biasa kalau di teorinya database ya, di teori database kalau tadi ya ketika kita diskusikan mengenai sistem file, sistem berkas itu tidak jauh dengan kalau kita berbicara dengan database sebagai contoh kasus untuk diskusi gitu ya. Nah, ketika kita berbicara sesuatu yang disimpan di dalam storage, ini kan sulitnya kita ini kan ya, pengalaman saya ngajar bertahun-tahun, kita bicara benda, belajar benda yang semuanya itu abstrak. Ya pengalaman saya juga dulu ketika awal-awal kuliah di komputer di S1, kalau ditanya kenapa milih kuliahan di komputer, jawabannya sederhana saja waktu itu, ya bisa bikin program. Nah seiring waktu, ya sekarang saya baru sadar ternyata salah itu pandangan bahwa kuliah itu targetnya bikin program. Kalau sekedar bikin program ya kursus komputer saja, bisa lah bikin program. Lah kompetensi daripada sarjana ini selalu saya katakan ke teman-teman yang di S1, S2 gitu ya, kompetensi bukan bikin program, kompetensinya daripada desain sistem ya, desain program. Itu pekerjaan yang perlu ilmu, tidak sekedar kursusan gitu ya. Nah, problemnya itu, begitu kita bicara mendesain, kita harus punya gambaran benda yang mau didesain. Nah, problemnya adalah semua hal yang terkait dengan bidang ilmu kita, komputer, itu bendanya abstrak. File misalnya, struktur file. Kita bilang di komputer kita ini ada data atau file mahasiswa, data mahasiswa, file mata kuliah lah, mata kuliah kita. Tapi kalau kita bongkar di komputer, nggak ada, nggak kelihatan itu benda yang memperlihatkan ada data-data tentang perkuliahan. Yo, harddisk kalau ada di harddisk, bongkar aja harddisk, yang kelihatan hanya perangkat keras elektronik plus kalau ditunjuk di mana itu berada akan ada di media silikon gitu ya, ada piringan dari silikon. Artinya bahwa semua benda yang kita pandang itu benda abstrak, implementasinya tidak kelihatan, realitasnya di dalam sistem ya nggak ada. Nah sehingga dalam konteks kita mendiskusikan segala sesuatu yang terkait dengan benda-benda itu, kita hanya bermain dengan logika saja. Kemarin waktu kita bicara main memory, logikanya memori itu digambarkan sebagai rak-rak begitulah. Di dalam rak-rak itu ya disimpankan sesuatu. Ya sama lah ketika kita berbicara memandang sebuah file, berkas yang disimpan di dalam storage pun selalu pandangannya adalah pandangan secara logika saja. Bisa memang kelihatan bahwa Anda buka Windows Explorer, kemudian melihat isi daripada storage, hard disk misalnya, ada file A, file B, file C, file D gitu ya. Nah ini logik saja, fisiknya ya tidak, nanti jelas fisiknya ya tidak kelihatan gitu ya. Dan kita tidak tahu di mana tempatnya itu si file itu berada. Nah ini konsep logika dari pandangan logik terhadap sistem file. Ya isinya ya, namanya dunia pengolahan data elektronik. Isinya tentunya terkait dengan data-data yang saling terkait satu dengan lain-lain dalam konteks untuk mendapatkan informasi. Oke, saya masih ada yang mau tanyakan.
Oke, nah sekali lagi dalam konteks dunia kita, ketika kita bicara benda yang namanya data, benda file, benda program, algoritma, itu benda-benda yang abstrak. Nah, dalam hal benda abstrak yang dipandang secara logik saja. Dalam hal bagaimana file ini dipandang, bagaimana file ini dikelola oleh user kita, gitu ya, itu pengelolaan file itu distrukturkan dalam struktur layer berlapis gitu ya. Di lapisan paling atas ini biasanya lapisan yang cara pandang programmer, program aplikasi. Kan kalau kita bicara membuat program aplikasi yang ada kaitannya dengan file berkas gitu ya. Ya kita kan hanya pandang file kok gitu ya, ada benda namanya file gitu ya. Nah itu disimpan di dalam storage. Seperti yang sudah selalu kita diskusikan, namanya program dibuat oleh orang dalam bahasa tingkat tinggi. Nah kemudian itu tidak bisa dieksekusi oleh mesin, harus diterjemahkan dulu dengan compiler, jadilah sebuah file yang kalau kita lihat keterangannya jenisnya itu adalah application. Nah ini kalau dijalankan bisa, mekanismenya yaitu tadi file itu kan di-copy dulu, dibaca, di-copy dulu, kemudian ditempatkan di dalam memori. Nah cara pandang ini di level paling atas nih, kita memandang berkas itu merupakan sebuah program lah, sebuah program gitu ya. Nah kemudian kalau turun ke bawah, turun dalam struktur logical file system. Program ini di level tingkat tinggi ya, orang buat program, hasilnya dikompilasi, hasilnya execute file itu disimpan di dalam storage. Tadi memandang ada file, ada berkas disimpan dalam storage. Nah itu cara pandang di level logical file system. Itu. Nah contoh implementasinya itu paling gampang, kita bisa lihat kok bahwa ada file A, file B, file C, file D. Apa kalau di Windows ya menggunakan Windows Explorer misalnya seperti itu, kelihatan file A, file B, file C, ada program A, program B, program C. Di level atasnya kan ada program, orang buat program lah ya. Nah kemudian turun ke bawah, sebuah file, katakanlah file, kemudian ini ingin diakses. Nah maka langkah berikutnya adalah mengakses, membaca file itu. Saya nggak tahu Anda pernah dapat mata kuliah, kalau zaman dulu ada tuh mata kuliahnya sistem berkas, sistem file gitu ya, zaman dulu ada gitu ya. Bicara file itu berbicara dua hal, bicara struktur dan organisasi. Sebuah file dalam pemrograman misalnya, sebuah file kalau dia merupakan file isinya data, ketika dia di-create dengan sebuah file itu kan ada aturan mengakses sebuah file. Kalau dalam model organisasi random misalnya, itu aksesnya nggak bisa sequence nggak bisa random gitu ya. Ada aturannya lah gitu ya. Nah bicara file ini hanya bisa diakses dengan cara random, file ini bisa diakses dengan cara sequence. Nah itu bicara mengenai organisasi daripada file. Jadi kalau kita buat ada sebuah berkas, dia di-create, diciptakan sebagai berkas yang diakses secara sequence, kemudian ada program, ujuk-ujuk mau membaca file itu dengan cara random, maka akan ada error di situ, akan ada komentar dari sistem bahwa nggak mungkin ini file modelnya bukan model untuk dikelola dengan pengaksesan secara random. Nah di level ini ada banyak sekali subrutin yang terkait dengan pengorganisasian daripada file. Ya. Baru bicara di level ini, baru berbicara pada tahapan bagaimana sebuah file itu bisa diakses. Nah kalau sudah oke, baru kita turun ke level bawah, yaitu bicara mengenai struktur daripada file itu. Jadi file ini diakses secara sequence, dan kebetulan ada proses yang akan mengakses sesuai dengan model organisasi daripada filenya, sequence misalnya. Nah baru ada modul, ada fungsi-fungsi di bawah yang mengakses, mengambil data itu.
Yang namanya mengambil data, sekali lagi kemarin perangkat storage itu ya kategorinya sebenarnya pada kategori pada subsystem I/O, ya, subsystem I/O. Kemarin waktu kita berbicara struktur daripada subsystem I/O, di level paling bawah itu device-nya, di level atasnya ada controller. Dan tentunya ketika pada level basic system ini kan level di mana memungkinkan data itu dibaca. Nah, yang baca itu adalah tentunya adalah perangkat I/O. Bicara perangkat I/O tentunya akan berbicara pada kontrolnya dan perangkatnya. Nah, ini pelayeran, pelapisan pemahaman konsep daripada sistem file. Oke, sampai sini ada mau tanyakan. Oke, nah dalam file ini kan file ini kan sesuatu yang akan dikelola oleh operating system. Sesuatu yang akan dikelola oleh operating system. Lah, begitu kita bicara bagaimana sesuatu itu dikelola, tentunya bagi si pengelola harus ada sekian banyak informasi yang terkait dengan objek yang dikelola. Dalam hal bagaimana operating system itu mengelola file, tentunya harus ada pula berbagai macam informasi yang terkait dengan si filenya. Nah, dalam istilah di dalam operating system, data-data atau informasi-informasi yang terkait dengan berkas atau file yang digunakan oleh operating system untuk mengelola berkas atau file tersebut, itu yang dikatakan istilahnya adalah proses control block. Ya, sebenarnya kita bisa lihat sebagai user, sebagai pengguna di level tingkat tinggi, kita bisa melihat seperti apa sih file control block. Yang paling gampang ya kalau saya mengasumsikan ya semua rata-rata sudah komputernya biasa menggunakan Windows lah ya. Mau versi berapapun, salah satu aplikasi yang ada dalam Windows adalah file Windows Explorer atau File Explorer gitu ya. Nah, itu kalau kita buka ya tadi itu secara logik akan memperlihatkan file-file atau berkas-berkas apa saja yang ada dalam storage. Nah, dan plus berbagai macam keterangan, katakanlah begitu, informasi terkait dengan file tersebut, berapa besarnya, kemudian karakteristik metode aksesnya apa, kemudian seterusnya gitu ya. Nah, ini yang dikatakan dengan file control block. Kalau di level kita, di level user, file control block ini ya, istilahnya atribut dari file ya. Nah, ini contoh saja gitu ya, file permission, file date, file siapa yang buat gitu ya, dan seterusnya. Ya tentunya akan ada informasi-informasi memang digunakan atau dibuat untuk menginformasikan ke user, ke kita sebagai user. Tapi pun ada informasi-informasi yang tidak disampaikan ke user, tapi hanya akan disampaikan atau digunakan oleh operating system. Seperti misalnya file data block pointer to file data block ini user tidak perlu tahu ini levelnya adalah level operating system. Tadi itu dalam mengelola sistem file di komputer gitu ya. Nah, semua data yang terkait, semua informasi yang terkait dengan file itu istilahnya di dalam teori operating system itu yang dikatakan dengan istilahnya dari file control block. Oke, kami cari yang bertanyakan. Oke ya, oke. Nah, allocation method sekali lagi storage sebagai tempat penyimpanan dari berkas di posisi. Jadi kalau kembali ke diskusi tadi, data itu komputer itu kan pengolahan data elektronik, ya, ada data ada dua, ada yang persisten, ada transient. Kalau yang transient sudah kita diskusikan kemarin waktu konteksnya adalah di memori, baik main memory maupun virtual memory. Nah sama, persisten pun diskusi apa kan sama, gak mungkin ujuk-ujuk benda itu ada di memori, benda itu ada di storage. Pasti ada satu mekanisme untuk meletakkan, menyimpan, menempatkan, mengalokasikan benda itu ke dalam main memory ataupun ke dalam, kalau kita main memory, kalau kita diskusikan terkait dengan transient data. Kalau yang persistent data tentunya berbicara mengenai penempatan pengalokasian pada storage. Nah, banyak sekali metode
banyak sekali metode. Ya mungkin kalau Anda baca Windows sebagai produk produk pabrikan buatan Microsoft, atau misalnya punyanya Macintosh gitu, punyanya Apple gitu ya, atau apapun Android punyanya Google gitu ya. Ya tentunya kalau bicara secara membaca buku-buku teknis tentunya tidak cuman, ada banyak cara bagaimana metode pengalokasian file. Nah ini hanya mata kuliah kita ini hanya berbicara mengenai aspek teoritisnya saja. Nah beberapa metode yang mudah, beberapa metode yang memberikan gambaran bagaimana file itu dialokasikan ke dalam memori, ya 3 ini saja. Sekali lagi ini hanya 3 yang kita diskusikan. Walaupun dalam realitasnya di lapangan kalau Anda baca berbagai macam merek operating system, baca pada reference guide-nya, baca detail bagaimana arsitektur daripada sistemnya, ya pasti akan beda-beda. Nah, 3 yang mudah dipahami supaya bisa punya gambaran bagaimana atau apa yang didiskusikan terkait dengan metode alokasi adalah 3 ini. Yang pertama adalah continuous allocation, yang kedua adalah link allocation, dan yang ketiga adalah index allocation. Ini 3 yang paling gampang. Sekali lagi, teori kita hanya 3, tidak cuma 3, ada banyak sekali di samping dari buku-buku operating system. Juga kalau kita baca paper, kita baca reference guide dari produk-produk operating system itu kan banyak gitu ya. Oke, yang pertama model continuous allocation. Clear jelas, terminologinya jelas. Continuous allocation ini pemahamannya sama dengan kemarin waktu kita mendiskusikan terkait dengan main memory. Continuous allocation, ada sesuatu disimpan dalam memori, atau kalau kita bicara disimpan dalam disk gitu ya, itu dalam storage lah, itu ditempatkan pada satu area tidak terpisah, tidak terdistribusi. Jadi satu blok khusus untuk setiap berkas. Lah model yang seperti ini itu dikatakan dengan model continuous allocation. Ini ilustrasi, saya lupa saya jelaskan itu ya. Di dalam pengelolaan file oleh operating system itu sebenarnya ya tadi ya ada bagian yang digunakan oleh kita sebagai pengguna, ya nama file, kapan dibuat, kemudian metode aksesnya dan lain-lain itu ya, ukuran besar segala macam, itu bagian-bagian yang biasa disampaikan ke kita. Tapi ada bagian-bagian yang tidak disampaikan ke user karena memang tidak digunakan oleh user, tapi digunakan oleh operating system. Nah, dalam hal continuous allocation ini, di samping data yang tersimpan di dalam storage, ada informasi yang terkait dengan bagaimana mengakses, mengetahui si data itu di dalam storage itu ada di mana. Kalau di Windows saya nggak tahu populer istilahnya adalah FAT, File Allocation Table. Ada istilah FAT atau File Allocation Table. Nah, continuous allocation ini kalau diilustrasikan seperti ini, jadi di dalam File Allocation Table yang ini kan menceritakan informasi atau data dalam rangka mendapatkan di mana data yang ingin diakses itu berada dalam storage. Nah, modelnya satu kesatuan. Yang kedua, di dalam penempatan data di storage itu semua storage ya, itu model tidak dalam bentukan karakter per karakter, tapi dalam penulisannya itu selalu bentuknya adalah dalam blok per blok. Even disk itu ya karena sesuatu ditempatkan di sesuatu, maka dalam hal mendapatkan sesuatu, si tempat itu harus diberi nomor, harus diberi identitas. Seperti memori identitasnya ada nomor alamat memori itu. Nah, sebenarnya sama, storage pun demikian. Sesuatu ditempatkan dalam storage, nah untuk bisa mendapatkan itu di mana, nah tempat itu juga diberikan alamat. Lah tempat itu satu tempat itu tidak satu karakter, tapi satu tempat itu ya beberapa karakter. Itu dikatakan dengan blok, istilahnya blok gitu ya. Nah, misalnya di ilustrasinya di sini katakan ada sebuah storage,
dia ada 31 blok. Ya, memang dampak daripada pemblokan ini bisa terjadi sebuah blok diisi oleh sebuah data dari sebuah berkas dan sisa, atau bahkan cuma satu blok digunakan yang ada sisa gitu ya. Ini jeleknya dari sistem blok. Beda kalau sistemnya sistem karakter per karakter gitu ya. Lah, misalnya dalam storage ini ada 31 blok. Nah, untuk mengakses ini, si operating system perlu informasi di mana posisi ini berada. Nah, itu ditempatkan di dalam file control block yang bicara mengenai directory. Ini kalau istilah kita di dalam keseharian itu FAT, File Allocation Table. Nah, di File Allocation Table itu ada informasi ya, jelas nama-nama filenya apa. Jadi misalnya di sini ada nama file count, ada nama file tr, ada nama file mail, ada file list, dan file f. Nah, dalam menemukan di mana posisi file-file yang berada, maka pertama, karena modelnya continuous allocation, satu berkas ditempatkan pada satu tempat yang satu-satuan lah ya, tidak terdistribusi, maka informasinya adalah si file itu di storage itu ada di mana untuk data awalnya, startnya. Jadi misalnya file count itu ada di blok nomor 0. Oke, dan kemudian yang kedua adalah informasinya berapa besar daripada file tersebut. Satuannya adalah blok ya. Jadi di sini file count Anda bisa lihat startnya dari 0, dia menggunakan 2 blok. Nah, sehingga secara fisik di dalam storage dia menggunakan blok 0 dan blok 1. Contoh lagi misalnya lompat ke file mail. File mail ini di dalam pengelolaan continuous allocation pada directory, pada FAT, katakanlah begitu, itu data pertamanya menggunakan blok nomor 19, dan dia menggunakan area sebanyak 6 blok. Berarti posisinya di dalam storage itu ada pada alamat 19, 20, 21, 22, 23, dan blok 24. Nah, ini model seperti ini, teknik yang seperti ini, itu dikatakan dengan continuous allocation. Nah, teknik ini pertama dalam hal pengelolaan itu mudah gitu ya. Cuman semua model baik memori, pengelolaan memori, baik storage ini, jeleknya continuous allocation ini itu adalah space-nya tuh boros. Tadi ya space-nya jadi boros gitu ya. Tadi itu ada ada blok yang bisa terjadi tidak, katakanlah satu blok besarnya 2 byte misalnya, 2 kilo lah misalnya. Kemudian ada berkas besarnya 3 kilo. Kalau dia besarnya 3 kilo, maka dia akan menggunakan 2 blok. Satu blok penuh berisi 2 kilo, sementara yang satu blok lagi hanya 1 kilo. Karena satu blok besar 2 kilo, sisa daripada filenya itu adalah 1 kilo, maka akan ada space di situ gitu ya. Nah, ini jeleknya model seperti ini, jadi wasteful of space. Nah, kemudian yang kedua juga jeleknya dari continuous allocation adalah files cannot grow. Tadi kalau kita bicara database ini bidang ilmu yang sangat terkait dengan manajemen file. Yang namanya data, tadi saya cerita, data Anda kuliah dari mulai masuk sampai dengan nanti berakhir kuliah akan disimpan terus dalam database. Data Anda selalu bertambah terus, mata kuliah yang diambil. Akibat dari pengambilan mata kuliah, datanya bertambah terus, bertambah besar. Anda bayangkan dalam konteks modul dalam konteks file yang dikelola dengan cara continuous begini. Ini sebagai contoh misalnya file TR. File TR ini di gambar ini dia menggunakan 3 blok. Nomor 14, 15, 16. 17 dan 18 masih kosong. 19 dipakai oleh mail. Anda bayangkan di bawah sini yang kosong adalah 17 dan 18. Artinya, kalaupun file TR ini mau diupdate dan ditambah datanya, maka filenya bertambah besar. Bertambah besar itu ya maksimal sebesar 2 blok.
Nah, begitu mau lebih besar lagi tidak bisa. Kenapa? Karena posisi pada blok 19 itu sudah digunakan oleh proses yang lain. Nah, akibatnya apalagi kalau misalnya penggunaan bloknya itu bersebelahan, udah pasti tidak akan mungkin berkas itu bisa bertambah besar. Bertambah itu karena ada pemodifikasian file dalam bentuk penyisipan data baru. Nah, ini ketidakuntungan dari model continuous allocation. Keuntungannya simple, dalam pengelolaannya itu amat sangat sederhana. Nah, ini yang pertama, continuous allocation method. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Apakah ya nanti sampai sana Mas? Ngomong aja lah, biar teman-teman dengar semua. Oke. Ya, dari Mas siapa tadi yang bertanya apakah ya, Pak. Ya, apakah apa tadi? Defragmenter itu. Iya, defragmenter itu. Ya, sama istilah defragment. Problem daripada continuous allocation fragmentasi. Sama nih modelnya diskusi terkait dengan memori ini. Salah satu model problem daripada continuous allocation adalah fragmentasi internal maupun fragmentasi eksternal. Fragmentasi internal itu tadi contohnya ada blok, katakanlah besarnya masing-masing blok bisa diisi oleh 2 kilo. Ada file kemudian besarnya 3 kilo. Berarti dia akan menggunakan sebenarnya 1,5 blok. 1,5 blok, satu yang isinya 2 penuh, yang satu blok ada sisa 1 kilo gitu ya. Dan itu tidak bisa diapa-apain itu. Nah, ini model problem internal fragmentasi. Lah, kalau eksternalnya, bayangkan ini udah penuh semua, tapi ada data yang masuk. Kalau yang kosong-kosong itu ditotalin, itu bisa tuh masuk yang baru itu. Faktanya tidak bisa. Nah, ini model external fragmentation. Ya, karakteristiknya sama. Jadi problem daripada continuous allocation itu yang terjadi adalah fragmentasi. Nah, memang solusinya adalah compaction. Nah, salah satu tools yang disediakan oleh Windows dalam hal mengkompaksikan file itu adalah defragmenter. Itu kita bisa lihat tuh ilustrasinya, walaupun tidak seperti itu ya, nanti saya jelaskan ya. Tidak seperti itu, jadi kelihatan itu dikumpulin semua jadi satu gitu ya. Nanti sisanya yang bagian sisi ilustrasinya ya, ini banyak pandangan logik saja ya, yang bagian ujung kanan itu jadi free gitu ya. Oke, nah ini yang pertama nih, continuous allocation. Oke, kemudian yang kedua, link allocation. Oke, link allocation. Link allocation ini agak salah satu kelemahan daripada model continuous allocation itu tadi ya, file cannot grow. Akibat dari model seperti itu nggak bisa tuh file itu bertambah besar karena ada modifikasi dengan menyisipkan data-data baru gitu ya. Nah, salah satu cara yang salah satu metode bisa menyelesaikan masalah itu adalah dengan ini modeling allocation. Modeling allocation ini model di mana setiap blok itu strukturnya adalah seperti ini. Jadi strukturnya seperti ini, ada area atau ada tempat untuk ditempatkannya, dituliskannya itu data, dan ada satu pointers. Ya saya nggak tahu ada pernah mata kuliah struktur data atau belum. Di S2 sih ada mata kuliah matrikulasinya. Ya harusnya pada saat kuliah S1 juga diajarkan ini mata kuliah dasar nih di ilmu komputer, struktur data. Salah satu teori terkait dengan struktur daripada data itu adalah linked list. Teori linked list mengatakan bahwa ada nih data yang bentukannya adalah data yang diikuti, satu data yang dimana data itu disimpan diikuti dengan alamat yang merujuk ke data berikutnya itu ada di mana. Itu kan konsepnya linked list gitu ya. Nah, ini diimplementasikan di dalam pengelolaan pengalokasian berkas ke operating system, di mana di setiap blok
itu informasi atau sesuatu yang ada di dalam blok itu ada dua. Yang pertama adalah blok untuk menyimpan datanya sendiri, dan satunya lagi adalah data lokasi atau di mana data berikutnya itu berada. Nah, dalam bentuk seperti ini, maka ya tentunya informasi yang terkait dengan file di file control block itu strukturnya menjadi berbeda. Ini contoh ilustrasi saja. Katakanlah di dalam storage itu ada sebuah berkas, sebuah file, zip namanya, misalnya seperti itu. Nah, dalam hal pengelolaan pengaksesan alokasi link allocation, model link allocation di informasi directory, dua informasi yang tersimpan di situ adalah yang merujuk ke datanya di mana itu adalah posisi blok pertama dan posisi blok terakhir. Jadi kalau di sini contohnya adalah misalnya zip itu ada pada alamat pertamanya di blok nomor 9. Jadi akan diakses ke blok nomor 9. Oke, nah berikutnya merujuk kepada blok nomor 13. Kita lihat ada anak panah dari blok nomor 9 ke blok nomor 16 gitu ya. Dari blok nomor 16 kemudian ke blok nomor 1, dari blok nomor 1 ke blok nomor 10. 10 baru terakhir di blok nomor 25. Nah, model ini itu dikatakan dengan link allocation. Nah, ini lebih fleksibel lah daripada model continuous allocation karena pengelolaannya blok per blok, kemudian mengkaitkan blok satu dengan blok yang lainnya. Sehingga dalam konteks ini kalau problem utama di continuous allocation adalah file cannot grow, ya kalau ini grow-nya gampang. Sejauh ada bloknya kosong, tulis saja di blok yang kosong itu, kemudian di-update lah informasi di direktorinya gitu ya. Nah, model ini dikatakan dengan metode alokasi link. Oke, ada yang bertanyakan? Oke, nah kemudian yang ketiga model index allocation, ya, model index allocation. Model index, judul index, ini ibaratnya kayak buku. Sebuah buku, kalau kita mau baca buku, tentunya kita harus baca dulu indeksnya. Mau mencari sebuah uraian di dalam sebuah buku, itu pertama kali kalau kita baca buku, kita mesti baca dulu daftar isi. Kita lihat, oh yang mau saya baca adalah topiknya ada pada halaman 10 misalnya. Maka kita langsung buka ke halaman 10, tanpa harus menelusuri dulu, baca dulu dari halaman 1 sampai dengan halaman 10. Gitu ya. Jadi ada bagian, dalam storage itu ada bagian yang menginformasikan posisi-posisi data itu berada dalam storage itu di mana. Oke, jadi modelnya seperti ini. Jadi misalnya ada sebuah file, katakanlah zip gitu ya. Lah di salah satu blok di dalam storage itu digunakan untuk menyimpan tadi itu indeks, menyimpan daftar isi dari file zip itu, dari file yang disimpan dalam storage. Jadi directory misalnya ada file zip, indeks bloknya ada pada blok nomor 19. Nah, kalau blok nomor 19 kita baca, maka isinya adalah informasi blok pertama ada pada alamat berapa, blok kedua pada alamat berapa, dan seterusnya. Di sini tertera tuh 9, yang pertama ada blok pertama tuh ada pada blok nomor 9. Kemudian kedua ada pada blok nomor 16, kemudian ketiga ada blok nomor 1, dan seterusnya. Ya, sampai dengan blok nomor 25. Jadi model aksesnya adalah seperti ini. Baca dulu di file control block, dalam hal ini informasi mengenai directory, alamat pertama dari file yang menyimpan indeksnya, kemudian baru telusuri data berdasarkan rujukan-rujukan yang ada di dalam indeks blok. Nah, model pengalokasian seperti ini dikatakan dengan index allocation method. Oke, sampai sini yang bertanyakan.
Oke, jadi sebenarnya sekali lagi ke teorinya, dalam teori kita dan diskusi kita sama lah seperti kemarin, kita diskusikan terkait dengan CPU scheduling, ya kita diskusikan ada beberapa metode, ya ada first come first serve, ada shortest remaining time first, ada shortest job first, ada round robin. Ya, apakah cuma 4 itu? Ya tidak, ada banyak gitu ya. Ini kan bidang ilmu yang berkembang terus. Kemarin juga kita diskusikan mengenai model page replacement strategy. Ada first in first out, ada apa namanya nih optimal algorithm, ada least recent use, most frequent use dan lain-lain. Ada 5 kemarin kita diskusikan. Apakah cuma 5? Ya tidak, ada banyak. Nah, pun sama teori terkait dengan metode pengalokasian file 3 yang kita diskusikan, umum gitu ya. Apakah cuma 3 ini? Ya tidak, ada banyak gitu ya. Oke, nah ini yang terkait dengan index allocation. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, nah jadi sekali lagi baik dalam pengelolaan file ini sebenarnya ada dua kelompok data. Yang pertama adalah kelompok yang terkait dengan informasi data itu di mana posisi, jadi rujukan terhadap posisi data di dalam storage, dan yang kedua adalah data itu sendiri. Kita sudah kesadaran kita lah, kalau kita misalnya beli sebuah apalah mau pendrive kah apakah gitu ya, dalam keadaan baru keluar dari pabrik gitu ya, itu tentunya tidak bisa digunakan. Kita bisa gunakan itu kalau kita sudah format dulu data itu, format dulu media itu kan gitu ya. Ini sekali lagi kalau benar-benar baru ya, kadang-kadang memang kita beli sudah terformat gitu ya. Jadi dari pabrikan sudah diformat. Nah, dalam hal memformat storage, memformat data, itu tujuannya kan sebenarnya kita mengosongkan lah, membuat seolah-olah storage yang kita punya itu menjadi baru. Anda di Windows lah misalnya Anda beli pendrive, Anda mau format, tapi ada komentarnya. Resiko dari memformat adalah data semua akan hilang. Gitu ya. Ya ada 2, ya di Windows pun begitu. Ada 2 cara memformat sebuah storage. Kalau di Windows bilang cara yang cepat, quick format atau full format. Quick format atau full format. Kalau dari sisi waktu, kalau quick format ya quick ya cepat saja, sebentar selesai proses pemformatan itu. Tapi kalau full format dari sisi waktu Anda bisa coba silakan gitu ya, itu terasa lama. Apa bedanya quick format dengan full format? Quick format itu mengosongkan ini ya, kalau Anda perhatikan contoh saja ini index allocation ini. Quick format itu hanya mengosongkan direktorinya saja. Secara fisik data di dalam storage itu masih ada. Tapi karena misalnya dinyatakan bahwa zip hanya menggunakan data ini kan berarti asumsinya yang lain itu kosong. Walaupun ada isinya, ketika ditulis, namanya komputer menulis maka akan overwrite. Di overwrite maka hilang data yang terdahulu. Nah, metode yang menghapus hanya informasi yang ada pada directory atau directory yang dibuat baru gitu ya, tanpa menghapus data yang ada di storage, itu yang modelnya adalah quick format, itu di Windows ada. Atau cara yang kedua itu adalah dengan cara memang benar-benar di format secara utuh semua, baik directory maupun storage, maka itu akan jadi lama sekali gitu ya. Tadi itu bahwa yang namanya menghapus itu apa? Menghapus itu adalah memberikan informasi bahwa blok ini tuh tidak tertulis, tidak ada sesuatu yang ditulis di situ. Nah, tahunya bahwa itu tidak ada apa-apa, itu dengan cara ada status lah, ada informasi lah di dalam free space management itu, blok ini sedang ada datanya apa tidak, blok ini ada datanya apa tidak, dan seterusnya. Itu menggunakan indikator status lah, katakan begitu. Kalau 0 berarti blok itu free, kalau 1 blok itu digunakan di occupy. Kalau Anda jarang sih ya, tapi kalau Anda temukan
apakah cuma dua implementasinya? Apakah cuma dua ini saja? Sebenarnya tidak gitu ya. Kalau Anda pernah alami ya, saya nggak tahu ada pernah alami apa enggak gitu ya. Memformat data storage gitu ya. Selesai memformat itu biasanya suka ada tulisan berapa yang space yang bisa digunakan gitu ya. Terus berapa daerah yang kosong. Karena kalau kita full format itu sebenarnya si operating system akan baca tuh semua lokasi di dalam storage. Nah, kemudian dia dihapuslah katakan datanya seperti itu. Nah, suatu saat kadang-kadang kita perhatikan ketika dia baca terus ada masalah di dalam storage-nya di mana si blok itu bad sector, kata kalau istilahnya di Windows itu bad sector. Kondisi dalam file ada data di situ, tapi ketika dibaca kagak bisa dibaca. Yang banyak sih faktor penyebabnya. Salah satu adalah misalnya jangan sampai kalau punya hard disk itu jatuh. Kalau jatuh itu hard disk itu kan ada piringan yang menyimpan data dan ada pembacanya itu head kayak jarum gitu. Itu kalau jatuh ya jarumnya bergetar, bikin crash di hard disknya, ya udah magnetiknya hilang ya datanya hilang. Jadi kalau suruh baca di situ karena magnetiknya hilang ya secara fisik akan error itu. Nah itu kemudian di dalam pengelolaan space, status daripada blok itu dibuat statusnya bad sector. Nah, kalau sudah status bad sector, ketika sebuah file itu ingin di-write, disimpan di dalam storage, ya tentunya tidak akan, oleh operating system tidak akan menuliskan di blok-blok yang dalam status bad sector. Jadi yang taruhnya ditempatkan adalah pada blok-blok yang statusnya free, gitu ya, bukan pula blok-blok yang punya status occupy. Jadi sebenarnya dalam implementasi, kalau teorinya bilang cuma itu, free dan occupy, tapi dalam implementasinya di realitasnya dalam kenyataannya ya ada satu lagi tuh, bad sector. Anda bisa lihat kalau pakai Windows, coba run dalam posisi command prompt chkdsk. Ya, chkdsk. Nah ini free space management. Oke, ada yang bertanyakan? Paham ya? Oke, nah terkait dengan efisiensi dan performansi, ya komputer itu kan ya kita di mana-mana kita kan selalu berbicara mengenai membuat sesuatu itu buatlah yang efisien dan buat sesuatu itu yang efektif. Ya kalau storage tentunya kita hanya berbicara pada efisiensi. Kalau kita bicara efisiensi, aspeknya banyak gitu ya. Salah satunya kalau kita berbicara mengenai storage, tempat penyimpanan gitu ya. Ya, itu berarti berbicara mengenai efisiensi di storage. Nah, ada dua aspek, dua hal yang akan mempengaruhi terkait dengan efisiensi daripada storage. Yang pertama adalah tadi itu ya, terkait dengan disk allocation method tadi. Sebagai contoh, kalau pakai modelnya continuous allocation misalnya, problem fragmentasinya besar gitu ya, sehingga nanti bisa terjadi sama seperti pemahaman kita dengan main memory, ada banyak sekali blok-blok kosong, tapi karena bloknya berdempetan, sisa tinggal satu-satu, misal tinggal satu blok, baru ke blok yang lain, jadi selisih cuma satu blok. Itu kalau ditotalkan katakan ada 10 blok yang semacam itu, manakala ada sebuah file mau disimpan dalam situ katakan besarnya perlu 5 blok, ya nggak bisa. Secara total yang kosong-kosong itu sebenarnya 10 blok, tapi yang satu kesatuan sebesar 5 blok nggak ada. Itu kan problem dasar dari model yang continuous allocation. Jadi yang pertama yang terkait dengan efisiensi pada storage itu adalah metode teknik bagaimana model pengalokasiannya. Itu clear gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga yang terkait dengan efisiensi itu adalah file kan
sebagai contoh lah misalnya di Windows itu kalau kita memformat, saya nggak tahu lupa, saya pernah gitu. Kalau kita memformat, itu oleh Windows diberikan dua opsi tuh. Opsi yang pertama adalah memang dalam penyimpanannya itu apa adanya, atau yang kedua penyimpanannya dalam bentuk terkompres zip gitu ya. Kalau file, katakan kita punya hard disk storage katakan besarnya 10 kilo misalnya, ada file sebesar 10 kilo mau dituliskan di dalam storage sebesar 10 kilo, begitu tempatkan katakan di copy ya penuh langsung. Tapi kalau storage-nya ketika diformat kemudian sudah diatur bahwa pengalokasian penyimpanan di dalam storage adalah dengan bentuk terkompresi, maka file 10 kilo ketika disimpan di dalam storage secara fisik itu tidak sebesar 10 kilo, tapi sudah dikompresi ya dengan berbagai teknik lah, itu ada mata kuliah sendiri lah gitu ya. Nah, akibatnya apa? Tentunya besar 10 kilo dengan hard disk yang 10 kilo, itu fisiknya tersimpannya tidak 10 kilo, akibatnya akan ada sisa space yang bisa ditempati oleh data yang lain. Gitu ya. Nah, ini dua hal yang terkait terhadap efisiensi dalam hal penyimpanan data di dalam storage. Gitu ya. Kemudian dari sisi performansi, clear tadi kalau model contoh tadi barusan kita diskusikan terkait dengan performansi model kompresi. Kalau modelnya kompresi ya disimpan ya dalam bentuk terkompresi. Begitu mau diakses ya mekanismenya harus didekompres dulu, dikembalikan ke ke posisi bentuk yang seperti semula. Nah, dalam hal setiap file ketika diakses harus didekompresi, itu butuh waktu. Gitu. Ini contoh bentuk kaitan antara efisiensi dengan performansi sistem. Itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah sebenarnya ada apa namanya ya? Ada dua konsep utama sih dalam hal performansi. Ya di samping tadi ya, yang kedua adalah mengenai disk cache. Apa ya, kan saya nggak tahu kalau Anda pernah nyoba apa enggak, sebenarnya operating system itu di memori ya, di main memori itu ya kemarin sudah kita diskusikan, isinya cuma dua bagian, operating system dan area di memori yang digunakan oleh program aplikasi. Operating system sendiri adalah program. Ya, operating system adalah program. Nah, yang namanya dia sebagai sebuah program tentunya butuh data. Beberapa waktu lalu yang selalu kita diskusikan bahwa data itu ada di dalam areanya operating system. Nah, tetapi ada model ada teknik yang dalam pengeksekusian sebuah operating system dia punya data transient, di mana data transient ini adalah data yang dialokasikan di dalam memori untuk menyimpan data-data yang dibaca daripada storage yang sering sekali diakses. Jadi ada data di storage yang sering diakses supaya performasinya cepat, jangan disimpan di storage, tapi disimpan di dalam main memory. Nah, main memory untuk menyimpan si data ini itu istilahnya adalah cache memory. Disk cache gitu ya. Disk cache ini teknik yang dipakai di mana memori RAM memori ya itu diambil sebagian space-nya itu untuk mengcopy, menempatkan blok-blok yang sering sekali diakses oleh CPU, gitu ya. Sehingga cepat kan mengakses ke perangkat I/O dengan mengakses ke RAM itu jelas akan lebih cepat di RAM. Nah, ini yang dikatakan dengan disk cache. Ini bisa di-set ya bijak-bijak. Kalau disk cache-nya kita buat besar, ya akibatnya memori akan kepake
besar, dan area yang di set oleh operating system untuk cache ini tidak bisa digunakan oleh proses ya, sudah di-occupy, sudah di-tag, sudah dipesan, sudah dialokasikan untuk operating system. Ini settingannya ada di user ya, sekali lagi settingannya di user. Tapi ini teknik, sekali lagi ini teknik dalam upaya untuk meningkatkan performansi sistem yang ada kaitannya dengan manajemen file. Nah, ya sekali lagi peningkatan performansi karena ini akses ke memorinya itu, akses ke file itu adalah kerjanya I/O itu butuh pada proses mekanis sehingga butuh waktu agak lama. Nah, solusinya tadi cache. Nah, sehingga ya dalam hal improving PC performance, ya pertama ya gedekan RAM, ya, memori itu diperbesar. Memori diperbesar ya sehingga cache itu bisa besar. Nah, kalau cache itu bisa besar, maka otomatis performansi daripada sistem itu tinggi karena diupayakan apa yang dibutuhkan oleh CPU itu bisa didapatkan di cache, di disk cache. Nah, kemudian yang kedua dalam hal performansi juga ini kan kemarin sudah kita diskusikan teknologi zaman sekarang kan pengelolaan memorinya pakai virtual memory ya. Nah, sebenarnya pun sama. Ada virtual disk, tapi ini jarang dipakai ya. Virtual disk itu, ini cerita saja dulu, zaman dulu sekali, waktu komputer tidak seperti sekarang. Komputer tuh zaman dulu itu, memorinya tuh sebesar-besarnya memori itu hanya 640 kilo, 640 kilobyte. OS-nya kecil gitu ya, sehingga satu. Yang kedua, model taskingnya ada single tasking, jadi nggak bisa seperti sekarang multitasking. Media storage penyimpanan data zaman dulu itu pakai disket. Disket ada dua jenis waktu itu, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu ukurannya itu 5,5 inci, sekitar berapa senti ya? 15 sentian, kali nggak nyampe, 12 sentian gitu ya. Itu kapasitasnya hanya 360 kilobyte. Dan ada satu lagi yang model kecil, yang besarnya hanya 4,5 inci. Itu kapasitasnya 1,4 megabyte. Itu zaman dulu itu kalau itu di akses file dalam situ itu lama, itu benar kuno lah, itu mekanis gitu ya, benar-benar mekanis, kita bisa mendengarkan suara wek gitu dibaca gitu ya. Zaman dulu karena mengakses data dalam bentuk seperti ini, saya sebagai ya pengalaman dulu waktu jadi programmer itu lambat, menyimpan data di media semacam ini itu lambat. Terus gimana yang saya lakukan? Karena sering buat program, kemudian mengcompile program, berarti si program akan baca data dari disket, kemudian dikompilasi, ada hasil, dituliskan lagi ke disket, itu butuh waktu yang amat sangat lama. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya buatlah virtual disk. Jadi ada virtual disk. Jadi karena ada proses kompilasi, maka saya buat ada seolah-olah ada disk, tapi sebenarnya itu bukan disk, itu memori, lagi-lagi itu memori yang digunakan seolah-olah seperti disk, gitu ya, seolah-olah seperti disk. Nah, sehingga proses kerja dari kompilasi pada saat itu cepat sekali, ya karena nggak ada aspek mekanisnya. Nah, lagi-lagi memang performansi dari PC naik cepat, cuman resikonya itu bahwa memori itu terpakai. Ya. Satu contoh lagi yang ini serupa tapi tak sama lah gitu ya. Saya ini kalau merasa komputer saya ini sudah lambat sekali, gitu ya, maka saya malas ngapus sana sini, buang di bug sana, buang bugs yang ono ini, maka yang saya lakukan adalah saya install ulang semuanya. Jadi saya siapkan di storage saya ini ada dua partisi, satu partisi sistem, satu partisi data. Jadi kalau sistem saya merasa sudah turunlah performansinya, maka saya lakukan, saya install lagi ke Windows-nya. Saya install Windows-nya. Ya kalau install Windows, berarti pun akan install aplikasi-aplikasinya, software-software diinstall. Nah, software-software itu kan kalau kita punya, biasanya kalau beli itu kan dalam bentuk CD atau DVD. Nah, CD DVD itu pertama naruh
naruh simpen CD DVD-nya tuh suka kelupaan lah di mana, kadang-kadang hilang gitu ya. Maka yang saya lakukan adalah saya buat image daripada CD itu. Saya buat image daripada CD itu, saya taruh semuanya dalam satu pendrive. Nah, ketika mau dipakai, nah saya punya kita cari aplikasi yang membuat sebuah virtual CD atau DVD drive. Gitu ya, virtual DVD. Saya biasa pakai Diamond. Gitu ya. Nah, berarti sekarang saya bisa punya nih ada sebuah media penyimpanan data yang seolah-olah seperti DVD driver, DVD ya driver gitu ya, tapi secara fisik nggak ada itu. Ini lebih cepat, kenapa? Karena sekali lagi proses pengaksesan data pada CD itu lebih lambat daripada mengakses data di hard disk. Nah, tapi dengan konsep ini dengan virtual disk. Nah, ini beberapa teknik yang bisa digunakan untuk meningkatkan performansi daripada komputer PC dalam hal ini, gitu ya. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, monggo. Paham? Mau izin bertanya, Pak. Ya, bagaimana Mas Afrizal? Ya, Pak. Jadi mau tanya aja sih, Pak. Kan kalau kita ada format tuh, nah biasanya kita bisa recover tuh dari datanya. Nah, itu seperti apa ya, Pak? Padahal kan udah dihapus, Pak. Begini. Gitu, Pak. Ya, tadi kan saya cerita di Windows itu kalau Anda memformat data, saya nggak tahu Anda tahu apa enggak ya. Kalau kita format apalah misalnya pendrive misalnya gitu ya, itu ada pilihan mau memformat fisik, mau full format atau quick format. Kalau quick format itu yang dihapus itu hanya file allocation table. Ini direktorinya saja. Ini kan tadi ada misalnya inilah. Nah, ini misalnya ini saja. Kalau kita memilih quick format, maka yang dihapus hanya data-data yang ada pada directory. Hanya data-data yang ada pada directory. Ya. Data-data yang ada di storage, fisik ada di storage, itu tidak terhapus. Gitu ya. Kalau data yang ada di directory ini dihapus, seperti ini misalnya, tidak dikenal itu, ada file namanya zip, pun tidak ada informasi, ada file ada di posisi 9. Akan diasumsikan, dianggap bahwa blok nomor 9 itu kosong. Oke. Kenapa? Apa tautannya kosong ya? Karena ini tadi. Ini. Ya. Tahu sih bahwa blok nomor 9 statusnya kosong. Walaupun secara fisik, data itu masih ada data di blok nomor 9. Karena dianggap kosong, maka kalau ada sebuah file itu mau dituliskan, maka akan dituliskan di override. Jadi yang modelnya adalah mengoverride di storage. Nah, kasus di mana kita sudah format, tapi data itu bisa diambil, itu adalah caranya, itu tadi mekanismenya yang diformat adalah hanya di directory, sementara secara fisik di dalam storage itu masih ada. Nah ini kalau zaman ini, ya inilah kalau ada apa namanya kejahatan, ini tugas forensik. Banyak sekali tools yang bisa langsung mengakses ke jadi ini kalau kita kembali ke layering di sini ya, pengelolaan layer pada sistem file, banyak sekali program-program aplikasi itu yang langsung bisa memerintahkan modul basic file system untuk mengakses file. Artinya bahwa dia bisa memerintahkan basic file system untuk mengakses data pada blok nomor sekian. Nah, dengan membaca data pada blok nomor sekian, maka data itu bisa diambil. Kalau ditanya bisa nggak Pak diambil? Bisa. Zaman dulu Pak. Zaman dulu sederhana sekali. Ini sering terjadi, saya juga suka ngalami kayak begini gitu ya. Sudah kandung ke format, datanya itu nggak bisa dibaca. Saya gunakan file dulu, ada software namanya Norton System gitu ya. Dia lambangnya aja, ikonnya aja itu
tas dokter gitu ya. Zaman dulu tuh mudah, kenapa? Karena file itu disimpan yang bisa diakses tuh bentuknya ASCII text, AS code pengkodean kan ASCII ya, American Standard Code for Information Interchange. Nah, data itu disimpan memang tersebar, tapi karena datanya teks, itu bisa kita baca blok per blok, kemudian kita bisa nyusun lagi. Bisa gampang saya menyusun, karena asal kita punya sudah memerintahkan banyak semua blok, kita tinggal cari, ini lanjutan ada di mana, lanjutan di mana, karena itu bentuknya teks, itu kita bisa baca. Sehingga kita nyusun lagi bisa, jadikan sebuah teks baru, simpan sebagai sebuah teks. Zaman dulu bisa, mudah sekali, karena sekali lagi, filenya untuk kebutuhan user itu disimpan dalam bentuk teks. Zaman sekarang hampir tidak mungkin, karena file disimpan itu tidak dalam bentuk teks. Ya ada beberapa sih yang teks gitu ya. Kalau kita ketik pakai notepad ya itu simpannya teks. Tapi kalau kita ketik katakan dengan Word misalnya, Word pun kalaupun perlu disimpan itu tidak dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk biner, data biner. Gambar, image, video itu semua dalam bentuk biner. Lah kalau dalam bentuk biner, even kita bisa dapetin datanya, tapi menyatukan secara manual itu hampir tidak mungkin. Nah, jadi kalau ditanya apakah mungkin, ya mungkin, zaman dulu sudah dilakukan, tapi dalam implementasinya tidak semudah itu. Itu Mas penjelasannya. Paham ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Tapi kalau full format berarti nggak mungkin bisa ya Pak? Kalau full format nggak bisa. Full format itu belas 100% datanya itu benar dihapus semuanya gitu loh. Tapi kalau yang formatnya hanya model di file-nya saja, di direkturnya aja, secara fisik bisa dibaca lagi. Problemnya cuma itu tadi, bagaimana menyatukan itu yang tersebar itu. Karena sistem yang umum adalah itu tadi tersebar. Kalau model yang continuous allocation itu hampir nggak pernah dipakai karena mudah rata lebih banyak lah, katakan begitu. Tapi itu lebih gampang begitu ada masalah dengan filenya, kita bisa akses filenya, bisa dibaca langsung gitu, ketahuan di OS-nya, digit of file yang mana dan end of file yang mana, itu kan langsung bisa. Tapi itu jarang dipakai gitu. Iya, soalnya saya pernah dapat ini Pak, jasa ya untuk balikin kalian format dengan walaupun bukan full sih Pak. Ya. Itu pun tapi kalau sekarang kayaknya mungkin agak susah ya. Susah karena datanya sendiri bentuknya bukan zaman dulu mungkin karena teks. Kalau teks udah ada BitLocker ya namanya Pak. Kalau zaman sekarang kayaknya mungkin susah juga ya Pak, soalnya banyak perusahaan yang udah BitLocker ya Pak. Jadinya saya nggak punya logika bagaimana menyatukan data dalam bentuk biner. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi kalau nggak ada sudah. Jadi sekali lagi ini materi terakhir dari mata kuliah sistem operasi. Sebenarnya masih ada satu pertemuan lagi minggu depan, tapi minggu depan itu biasanya saya isi dengan review lah. Ya kalau ada hal-hal secara teoritis dari awal kita diskusi, awal kita kuliah sampai dengan hari ini ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, monggo. Jadi minggu depan kita diskusikan ini. Jadi Anda baca saja, mengulang saja dari awal sampai dengan akhir. Kemudian minggu depan ujian akhir. Sekali lagi seperti dengan MITES, model nanti adalah take home test, jadi Anda kerjakan di rumah dengan waktu sekian hari. Cuman masalahnya berapa lama saya tidak bisa putuskan, tergantung kepada kan sebagai dosen ada batas akhir mengumpulkan nilai mahasiswa, batas akhir karena mau di entry, mau diapain lah, nggak ngerti itu urusannya fakultas. Ya tentunya tidak bisa itu diserahkan setelah batas itu. Jadi saya mesti menunggu nanti informasi dari sekretariat kapan batas akhir saya harus menyerahkan nilai. Nah, nanti dalam hal mengumpulkan jawaban daripada tugas akhir, ingat sekalian sama ujian tengah semester, ya, ujian tengah semester. Ya sekali lagi kalau jangan sampai telat, karena kalau telat saya akan menyerahkan dalam apa adanya, jadi nilainya nggak ada, karena apa ya, karena ya itu tadi karena aturan dari jadwal dari sekretariat. Oke,
Ada yang bertanyakan? Lagi? Baik, kalau nggak ada ya sudah, hari ini sampai sini, tolong dibaca ulang lagi dari awal sampai akhir, nanti minggu depan kita diskusikan pada hal-hal yang kurang dipahami. Ya, oke, baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak.